Puji Tuhan, baik Kak. Kak Lebi gimana Kak? Baik dong Kak Toda. Puji Tuhan. Jadi adik-adik, hari ini Kak Sarah, Kak Toda, dan Kak Wempi akan menemani sekolah minggu adik-adik di hari ini. Nah adik-adik, mari kita mengawali sekolah minggu kita dengan memuji Tuhan dengan pujian Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Sebelum kita melanjutkan pujian kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan kakak pimpin. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan. Dari tadi malam Tuhan kami boleh beristirahat dan pada pagi ini kami boleh berkumpul bersama-sama. Meskipun melalui daring Tuhan, anak-anakmu boleh bersekolah minggu. Tuhan berkati sertai sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan sekolah hari minggu kami. Amin. Mari adik-adik, kita akan lanjutkan sukacita kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan pujian Setinggi-tingginya langit dan saya bergirang. Ada siapa saja tuh Kak Toda? Ada adik kita Arganta,
Karel, dan Veve yang akan memuji Tuhan dengan pujian Semua Puji Tuhan. Terima kasih untuk adik Arganta, Karel, dan Veve yang telah mempersembahkan pujian ini. Baik adik-adik, kita akan mempersiapkan persembahan kita kepada Tuhan. Adik-adik dapat mengumpulkan persembahan di rumah, dan saat sekolah minggu diadakan kembali, adik-adik dapat membawanya ke gereja. Untuk mengiringi persembahan kita akan memuji Tuhan dengan pujian Kami Bawa Pujian ke Dalam Rumah Tuhan. Yesus, terima kasih karena kami telah memberikan persembahan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini agar boleh menjadi pekerjaan tangan-Mu ya Tuhan di dunia ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan memberkati kami agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak sekolah minggu. Ini doa kami, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang dan berdoa. Amin. Adik-adik, sambil menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Toto, kita akan memuji Tuhan dengan pujian Mari Masuk Hatiku Ya Yesus. Masuk hatiku
Pak Toto. Ada apa kamu, Bob, datang ke sini? Aduh, Pak Toto. Aku ini lagi jengkel. Loh, jengkel kena apa? Pak Toto ini lagi konsentrasi melukis buat adik-adik loh. Kamu jengkelnya kena apa? Aduh, Pak Toto. Aku itu loh jengkel karena habis dituduh mencuri sama temanku. Hah? Dituduh apa? Mencuri. Mencuri apa? Kucingnya temanku. Loh. Lah kok hampir mirip sama ceritanya Pak Toto. Ini Pak Toto juga mau menceritakan tentang ada penyebaran berita bohong yang pada saat itu terjadi di Yerusalem. Kamu mencuri beneran apa enggak? Enggak, Pak Toto. Aku enggak mencuri. Sekarang teman-temanku jadi pada percaya kalau aku yang mencuri kucingnya. Loh. Ya udah, kalau gitu dengerin ceritanya Pak Toto ya. Ini ada cerita tentang bagaimana di Yerusalem itu terjadi kebohongan yang sangat luar biasa yang disebarkan oleh pemuka-pemuka agama pada saat itu. Nah, begini ceritanya. Nah, adik-adik, Pak Toto jadi ingat cerita tentang bagaimana pemuka-pemuka agama juga melakukan kebohongan. Nah, ceritanya dari Matius 28 ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-15. Nah, pada saat itu berita tentang hilangnya mayat Yesus telah tersebar luas. Namun banyak orang Yahudi yang menjadi tidak percaya bahwa Yesus itu yang tadinya disalib, mati, dan telah bangkit. Apa yang menyebabkan dia tidak percaya? Ternyata adik-adik, pemimpin-pemimpin agama ini telah menyuap, telah memberikan uang untuk para penjaga-penjaga makam Tuhan Yesus. Para pemimpin agama meminta para penjaga supaya menceritakan bahwa murid-murid Tuhan Yesus telah melakukan pencurian mayat atau jenazahnya Tuhan Yesus. Nah, mereka yang memberikan uang, penjaga-penjaganya juga mau menerima itu sehingga para penjaga pun menceritakan hal kebohongan. Pemuka agama juga menceritakan kebohongan-kebohongan itu. Sehingga apa yang terjadi adik-adik? Banyak orang yang jadi percaya. Sehingga itu membuat kehebohan, ramai yang luar biasa di Yerusalem. Karena terjadi pencurian mayat Yesus yang telah disalib beberapa hari sebelumnya. Mereka berdusta. Wah. Ini adalah murid-murid Tuhan Yesus yang saat itu berkumpul. Mereka menjadi geram, menjadi jengkel. Karena sebenarnya mereka sendiri melihat bahwa Tuhan Yesus itu telah bangkit. Tetapi berita yang tersebar di Yerusalem menyebabkan mereka menjadi dituduh karena mereka telah mencuri. Tetapi adik-adik, itulah tantangannya mereka. Meskipun banyak orang yang tidak percaya tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan berita bohong yang disebarkan, padahal mereka sendiri yang telah melihat kebangkitan Tuhan Yesus, mereka menjadi semakin tertantang untuk menyebarkan berita yang sebenarnya. Mereka harus berusaha untuk terus menyebarkan bahwasanya Tuhan Yesus itu bangkit. Tidak boleh takut. Mereka harus menceritakan ke banyak orang supaya semua orang percaya bahwa Tuhan Yesus itu bangkit. Nah, adik-adikku yang dikasihi Tuhan Yesus, meskipun
dari zaman Yerusalem zamannya Tuhan Yesus, murid-muridnya ini mereka mendapatkan hal yang serupa. Tidak banyak orang yang tidak percaya pada saat itu. Sekarang pun juga masih banyak sekali yang meragukan, tidak percaya sama kebangkitan Kristus. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu bangkit. Bahkan juga banyak terdengar cerita-cerita kalau Tuhan Yesus itu tidak bangkit. Nah, adik-adik percaya enggak kalau Tuhan Yesus itu bangkit? Apa? Percaya ya? Harus percaya. Kenapa kok harus percaya? Karena Tuhan Yesus yang sudah memberikan kita kasih karunia. Tuhan Yesus telah memberikan kita kehidupan, dosa-dosa kita telah ditebusnya. Sehingga kita juga harus mengasihi sesama seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Dan yang paling penting nih, sama seperti murid-murid pada saat itu. Meskipun mereka dituduh mencuri, meskipun berita bohong tersebar luas di seluruh Yerusalem, mereka tetap mau semangat untuk menyiarkan berita kebenaran Tuhan. Adik-adik pun juga harus sama seperti itu. Harus berani untuk menceritakan kebangkitan Tuhan Yesus kepada siapa? Mama, kepada kakak, kepada adik, dan juga teman-temannya. Khususnya di teman-teman sekolah minggu, di sekolah, di rumah. Boleh diceritakan semua bahwasanya Tuhan Yesus telah bangkit dan sudah memberikan kita kasih-Nya untuk kehidupan kita. Nah, Pak Toto sebelum mau menutup, Pak Toto ingin menyampaikan satu ayat dari 1 Korintus ayatnya yang ke-15. Maaf, maksud Pak Toto 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-20a. Nah, berbunyi demikian. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi Tuhan Yesus telah bangkit. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan harus menceritakan kebenaran bahwasanya Tuhan Yesus telah bangkit. Ceritakan kepada mama, papa, ceritakan kepada saudara-saudaramu, kakak, adik, dan juga teman-teman. Ya adik-adik ya, Tuhan Yesus telah bangkit untuk kita. Dan karena kasih-Nya kita diselamatkan. Nah, begitu tadi ceritanya Pak Toto adik-adik. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua dan selalu diberikan kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik, untuk mensyukuri firman Tuhan yang telah kita dengar bersama-sama tadi, kita akan memuji Tuhan dengan pujian Stop, ku mau katakan Apa yang Yesus buat bagiku. Mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku.
Yesus. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri kebaktian sekolah minggu pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan kakak pimpin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih bahwasanya Engkau telah memberkati dan menyertai kami pada sekolah minggu ini, sehingga kami boleh mengikuti rangkaian demi rangkaian hingga detik ini. Tuhan, sekarang kami akan mengakhiri kegiatan kami pada hari ini. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati dan menyertai setiap aktivitas kami setelah selesai dari sekolah minggu ini. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mengakhiri kebaktian sekolah minggu pada hari ini, akan ada pesan yang akan kakak sampaikan untuk kita. Apa aja tuh Kak Toda? Tentunya adalah pesan-pesan tentang COVID-19. Untuk adik-adik, ingat selalu untuk menjaga kesehatan, selalu menggunakan masker pada saat keluar rumah dan mencuci tangan yang bersih, dan juga menjaga jarak pada saat bertemu dengan teman-teman. Untuk mengakhiri kebaktian sekolah minggu pada hari ini, kita akan memuji Tuhan dengan pujian Kusuka Menuturkan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.